Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meikara Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Kurva titrasi asam amino. Tujuan percobaan, mahasiswa menguasai prinsip-prinsip K3, pengelolaan laboratorium, dan teknologi penggunaan peralatan dan instrumen kimia. Titrasi atau titrimetri mengacu pada analisa kimia kuantitatif yang dilakukan dengan menetapkan volume suatu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat, yang diperlukan untuk bereaksi secara kuantitatif dengan larutan dari zat yang akan dianalisis. Larutan dengan konsentrasi yang diketahui tersebut disebut dengan larutan standar. Kurva titrasi diperoleh ketika pH dari volume tertentu dari lautan sampel yang bervariasi setelah penambahan asam atau alkali. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoter atau cenderung menjadi asam pada larutan basah dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi zwitter ion. Berikut struktur zwitter ion asam amino. Alat percobaan, pH meter, buret, statif, gelas beker, gelas ukur, batang pengaduk, dan pipet tetes. Bahan yang digunakan 0,1 molar HCl, 0,1 molar NaOH, 0,1 molar glisin, larutan standar buffer, aquades, dan tisu. Hidupkan pH meter untuk melakukan kalibrasi. Lepaskan tutup elektroda dan cuci elektroda dengan aquades. Letakkan elektroda pada penyangga pH meter dan bersihkan elektroda menggunakan tisu. Kalibrasi pH meter dengan menekan tombol kal dan celupkan ke dalam larutan buffer pH 4. Catatlah angka yang ditampilkan pada pH meter. Lepaskan elektroda dari larutan standar buffer pH 4, kemudian cuci elektroda menggunakan aquades. Lalu letakkan kembali di penyangga dan bersihkan elektroda menggunakan tisu. Celupkan elektroda ke larutan buffer pH 7. Catat angka yang ditampilkan pada pH meter. Lepaskan elektroda dari larutan standar buffer pH 7, kemudian cuci elektroda menggunakan aquades. Lalu letakkan kembali di penyangga dan bersihkan elektroda menggunakan tisu. Celupkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 10. Catat angka yang ditampilkan pada pH meter. Lepaskan elektroda dari larutan standar buffer pH 10, kemudian cuci elektroda menggunakan aquades. Lalu, letakkan kembali di penyangga dan bersihkan elektroda menggunakan tisu.
Ukur larutan glisin sebanyak 20 ml dan masukkan ke dalam beker gelas. Lalu, tambahkan asam klorida ke dalam buret. Letakkan gelas beker yang berisi glisin di atas magnetic stirrer dan catat pH yang tertera pada pH meter. Hentikan pengadukan dan lepaskan elektroda dari larutan penyangga, lalu cuci dengan Aquades. Letakkan kembali di penyangga dan bersihkan elektroda menggunakan tisu. Ukur larutan glisin sebanyak 20 ml dan masukkan ke dalam beker gelas. Tambahkan NaOH ke dalam buret. Letakkan gelas beker yang berisi glisin di atas magnetic stirrer, lalu celupkan pengaduk magnetik dan catat pH yang tertera pada pH meter. Pembacaan pH dicatat setelah tiap penambahan NaOH hingga nilai pH menjadi 13. Berikut ini adalah data hasil pengamatannya. Dan ini adalah kurva titrasi glisin 0,1 molar versus HCl 0,1 molar dan NaOH 0,1 molar. Titrasi asam amino ini termasuk ke dalam jenis titrasi potensiometri. Prinsip titrasi potensiometri didasarkan pada pengukuran potensial listrik suatu sampel dengan menggunakan elektroda yang dihubungkan dengan pH meter. Potensial listrik yang terukur dalam hal ini adalah pH dari larutan tersebut. Pada titrasi ini, sampel glisin sebagai analit dan NaOH sebagai titran. Titik isolistrik ini spesifik bergantung pada jenis asam aminonya, di mana titik isolistrik dari glisin adalah 5,97. Dalam keadaan demikian, asam amino tersebut dikatakan berbentuk Zwitter ion. Asam amino dapat bereaksi dengan basa kuat karena bersifat asam lemah dan bereaksi dengan asam kuat karena mengandung gugus NH2 yang bersifat basa lemah. Gugus yang memberikan sifat asam adalah gugus COOH. Hal ini karena asam amino bersifat amphoter. Ketika larutan NaOH ditambahkan ke dalam larutan asam amino, ion-ion OH- dan NaOH menumbuk gugus COOH dan menarik ion H+ membentuk H2O. Gugus asam berubah menjadi COO-, berarti saat asam amino ditambahkan, basa kuat bersifat asam lemah. Kebalikannya, saat asam amino direaksikan dengan asam kuat, HCl, ion-ion H+ tertarik ke dalam gugus NH2 membentuk NH3+. Berarti ketika asam amino ditambahkan dengan asam kuat bersifat basa lemah. Kesimpulan. Pertama, asam amino bersifat amphoter yang berarti bahwa bersifat asam pada suasana basa dan bersifat basa pada suasana. 2. pK1 terjadi pelepasan proton oleh gugus karboksil pada reaksi kesetimbangan. 3. pK2 terjadi pelepasan proton oleh gugus amino yang terjadi pada reaksi kesetimbangan. 4. Titik isoelektrik dari glisin diketahui sebesar 5,97 dengan nilai pKa1 sama dengan 2,34 dan pKa2 sama dengan 9,60. Sekian yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.